Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Noni Stiorini. Hari ini kita akan belajar untuk melakukan pengolahan data. Setelah kemarin kita belajar tentang bagaimana melakukan pengujian instrumen agar kita bisa memastikan bahwa data yang kita gunakan adalah data-data yang valid dan reliable. Nah, selanjutnya kita harus melakukan pengolahan data. Untuk melakukan pengolahan data, ini tergantung nanti apakah kita akan melakukan uji pengaruh, atau kita akan melakukan uji hubungan, atau kita akan melakukan uji komparasi. Ketika kita mau melakukan uji pengaruh, maka regresi berganda yang akan kita gunakan. Kalau kita mau melakukan uji hubungan, maka uji korelasi yang nanti akan digunakan. Sedangkan ketika kita mau melakukan pengujian pembanding, maka kita akan melakukan pengujian dengan ANOVA. Nah, hari ini kita akan belajar satu persatu terlebih dahulu. Hari ini kita akan membahas cara melakukan pengolahan data yang mana orientasi penelitiannya adalah uji pengaruh. Untuk melakukan uji pengaruh, uji regresi linear berganda ini merupakan salah satu uji yang seringkali digunakan. Uji regresi ini pertama kali dikenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Analisis regresi ini pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependent terhadap variabel independent. Nah, tujuan dari uji ini adalah untuk melakukan estimasi nilai rata-rata variabel dependent berdasarkan dari nilai variabel independennya. Sebelum kita melakukan pengujian, saya ingin teman-teman memahami dulu bahwa variabel itu ada bermacam-macam. Ada namanya variabel independen, ada variabel dependent, ada variabel mediasi, dan ada namanya variabel moderasi. Apa itu variabel independen? Variabel independen itu adalah variabel yang sifatnya adalah bebas dan dia mempengaruhi variabel yang lain. Brand awareness dan brand association ini disebut sebagai variabel independen karena sifatnya dia bebas serta mempengaruhi variabel yang lain. Dibuktikan dengan tanda anak panah ini yang menuju ke variabel lain. Jadi brand awareness dan brand association ini disebut sebagai variabel independen karena dia bebas dan dia mempengaruhi variabel yang lain. Sedangkan perceived quality ini disebut sebagai variabel dependent karena dia sifatnya dipengaruhi oleh variabel yang lain, ya kan? Ini dipengaruhi, brand awareness mempengaruhi variabel perceived quality. Jadi kalau independent ini dia yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependent itu adalah variabel yang dipengaruhi. Setelah kita tahu bahwa ada namanya variabel independen dan variabel dependen, terkadang dalam penelitian penguji, peneliti itu juga biasanya menggunakan variabel-variabel yang lain. Nah, variabel itu adalah variabel mediasi. Jadi variabel mediasi ini adalah salah satu variabel yang merupakan variabel penghubung antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi sebelum social media influencer, jadi social media influencer dan brand awareness ini adalah variabel independen. Keputusan pembelian ini adalah variabel mediasi. Dan getok tular virtual ini adalah variabel dependen. Nah, hubungannya adalah jadi sosial media influencer ini sebelum dia berpengaruh terhadap getok tular virtual, dia harus melalui satu variabel gitu. Nah, variabelnya ini itu disebut sebagai variabel mediasi. Jadi pengaruhnya itu adalah tidak langsung, dia harus melalui satu variabel tertentu. Nah, variabel ini yang berada di tengah-tengah ini itu disebut sebagai variabel mediasi.
Nah, selanjutnya ada namanya variabel moderasi. Variabel moderasi ini adalah salah satu variabel yang manfaatnya itu adalah untuk memperkuat atau memperlemah suatu pengaruh. Yang pertama adalah memperkuat atau memperlemah suatu pengaruh. Contohnya, ini perceived organizational support ini adalah variabel independen. Sedangkan job engagement ini adalah variabel dependent. Kalau kita baca, berarti perceived organizational support berpengaruh positif terhadap job engagement. Nah, ketika kita ingin memperkuat suatu hubungan, kita boleh menggunakan suatu variabel lain. Nah, variabel yang manfaatnya adalah untuk memperkuat atau memperlemah suatu pengaruh, ini disebut sebagai variabel moderasi. Maka di sini hipotesisnya akan menjadi dua. Hipotesis pertama adalah perceived organizational support berpengaruh positif terhadap job engagement. Hipotesis kedua adalah organizational justice memoderasi pengaruh antara organizational support terhadap job engagement. Gitu. Jadi ini fungsinya adalah memperkuat hubungan. Hubungannya sudah positif, maka dikuatkan lagi hubungannya dengan menggunakan organizational justice. Atau uji moderasi ini dapat digunakan untuk mengubah arah pengaruh. Misalnya, stres kerja ini berpengaruh negatif terhadap kinerja. Ya kan? Semakin tinggi stres kerja, maka hubungannya ini akan semakin negatif terhadap kinerja. Kinerjanya akan menjadi turun. Maka, agar pengaruhnya ini tidak negatif, pengaruhnya ini menjadi positif, maka kita membutuhkan variabel moderasi, yaitu kecerdasan emosional. Nah, gunanya kecerdasan emosional ini adalah untuk mengurangi pengaruhnya. Jadi arahnya ini nggak negatif lagi, gitu, tapi bisa menjadi positif. Stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja. Maka hipotesis kedua adalah kecerdasan emosional memoderasi pengaruh stres kerja terhadap kinerja. Nanti harapannya hubungan stres kerja dan kinerja yang sangat negatif, karena kan kalau stres kerjanya meningkat, kinerjanya akan turun. Maka dengan adanya kecerdasan emosional, maka harapannya hubungan antara stres kerja ke kinerja ini tidak negatif, tapi positif. Karena orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, nanti dia akan mengelola stresnya dengan baik, sehingga kinerjanya itu akan meningkat. Seperti itu kira-kira untuk uji moderasi. Nah, selanjutnya kita harus bisa membedakan antara regresi dan korelasi. Kalau korelasi ini bertujuan untuk menguji kekuatan asosiasi, menguji kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, karena ini hubungan, maka tidak ada variabel independen dan tidak ada variabel dependen, karena hubungan. Berbeda dengan uji regresi. Uji regresi ini dia menguji kekuatan pengaruh, bukan kekuatan hubungan. Karena kekuatan pengaruh, berarti kan ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Oleh karena itu, di dalam uji regresi itu selalu ada variabel independen dan ada variabel dependen. Berbeda ya dengan uji korelasi. Kalau korelasi itu tidak ada variabel independen dan tidak ada variabel dependen. Untuk melakukan uji regresi, ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah harus memenuhi syarat asumsi klasik, sedangkan yang kedua adalah mengikuti aturan goodness of fit model. Untuk uji asumsi klasik, ini ada beberapa uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji multikolinearitas.
Yang mana ini tujuannya adalah untuk menguji apakah model regresi ini ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Nah, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Syaratnya, VIF-nya harus lebih besar atau sama dengan 10. Sedangkan uji yang kedua untuk asumsi klasik ada namanya uji normalitas, yang mana tujuannya adalah untuk menguji apakah di dalam model regresi residualnya memiliki distribusi normal. Nanti dilihat dari analisis grafiknya, garis yang menyebar di sekitar titik diagonal. Jadi nanti ada satu garis diagonal, di situ akan ada titik-titik yang menyebar di sekitar garis itu. Atau yang kedua, menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Ini untuk menguji apakah di dalam model terdapat ketidaksamaan varian. Dilihat dari titik yang menyebar pada sumbu X dan sumbu Y secara acak dan tidak beraturan. Semakin menyebar dan acak, maka berarti di dalam uji heteroskedastisitas ini baik. Tapi ketika titik-titiknya ini mengumpul menjadi satu, maka bisa dipastikan itu terdapat heteroskedastisitas di dalam model. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini hanya digunakan untuk penelitian yang sifatnya adalah time series. Jadi penelitian itu ada dua. Ada namanya cross-sectional dan ada yang namanya time series. Cross-sectional itu adalah salah satu jenis penelitian yang dia mengambil datanya secara langsung. Misalnya survei gitu kan, dengan kuesioner, eksperimen gitu yang dilakukan pada saat itu sehingga dia mendapatkan data. Maka itu disebut sebagai data cross section. Namun ada yang namanya data time series. Data time series ini biasanya adalah penelitian yang menggunakan data sekunder. Jadi dia mencari data dari pihak ketiga, misalnya dari BPS, dari bank, dari perbankan, dari perusahaan, yang mana data-data itu dikumpulkan dari tahun ke tahun. Jadi misalnya kita mau ngecek ROA suatu perusahaan dari tahun 2015 sampai 2020 gitu. Nah, itu ada seri waktunya, yaitu 2015, 2016, 17, 18, 19, 20. Maka untuk uji pengaruh dengan menggunakan data time series atau data sekunder itu wajib menggunakan autokorelasi. Wajib memenuhi asumsi autokorelasi. Namun, untuk pengujian yang sifatnya behavioral, mengambil data cross-section atau data primer, itu tidak memerlukan uji autokorelasi. Selanjutnya ada uji goodness of fit. Di dalam uji goodness of fit ini ada beberapa uji yang harus dilakukan. Yang pertama adalah uji koefisien determinasi. Ini untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Lalu ada uji F, ini juga untuk mengetahui fitness model yang akan dikembangkan. Dan ada namanya uji T untuk menginterpretasikan koefisien variabel bebas dan besaran pengaruhnya. Nanti setelah kita melakukan uji T, kita akan bisa mengisi ini. Y sama dengan, gitu kan, alfa, ini alfa seharusnya ditambah. Nah, betanya ini akan kita temukan dari hasil pengujian, dari uji T nanti. Betanya nanti akan bisa kita isi, beta 2-nya juga akan kita isi. Nah, jumlah X-nya ini adalah tergantung dari berapa total variabel independen kita. Jika variabel independen kita ada 2, maka Y sama dengan alfa plus beta 1X1 ditambah beta 2X2. Tapi ketika variabel independen kita ada 3, maka Y sama dengan alfa ditambah beta 1X1 ditambah beta 2X2 ditambah
beta 3 X3 gitu. Ini jadi tergantung dari berapa total variabel independen kita. Langsung saja, mari kita praktekkan bagaimana cara melakukan pengolahan data. Yang pertama, yang harus kita pahami adalah kita mendapatkan sebuah data. Ini adalah data yang kita peroleh dari proses melakukan penyebaran kuesioner. Nah, ketika kita melakukan proses penyebaran kuesioner, ini kan adalah sebuah variabel-variabel. Setelah kita melakukan pengujian validitas dan reliabilitas, lalu kita mendapatkan berapa total indikator yang valid dan reliable, maka variabel yang digunakan yang harus kita hitung itu hanya variabel yang valid dan reliable. Sedangkan variabel yang tidak valid dan tidak reliable itu tidak perlu kita masukkan di dalam penghitungan. Gitu. Nah, ini asumsi saya semuanya di dalam variabel ini valid ya, gitu. Jadi saya tidak akan menghapus. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman melakukan uji instrumen dan ternyata ada indikatornya yang tidak valid, maka ini harus indikator yang tidak valid ini harus dihapus. Gitu. Misalnya yang tidak valid TC4 sama TC5, maka ini harus kita delete, gitu. Harus kita hapus. Tapi saya mengasumsikan ini valid dan reliable semua, maka saya akan mulai menghitung. Nah, karena di dalam pengujian hipotesis, ini bentuknya harus sudah rata-rata. Maka setiap variabel, langkah pertama kita adalah harus sudah kita rata-rata. Tergantung dari berapa jumlah total indikator kita yang valid dan reliable. Maka sini saya tuliskan ya, total TC. Ini maksud saya adalah berapa rata-rata variabel TC yang nanti akan mencerminkan variabel TC. Sama dengan buka kurung TC1 ditambah TC2 ditambah TC3 ditambah TC4 ditambah TC5. Berapa jumlah indikator di dalam variabel TC? Ada 5. Maka di sini kita bagi 5. Kalau nanti jumlahnya, misal ya, TC ini hanya 3 gitu, yang valid dan reliable hanya 3 indikatornya, maka yang harus kita jumlahkan ya hanya 3 dan dibagi 3. Saya harap teman-teman bisa memahami ya. Lalu kita enter. Setelah itu kita klik di sini. Lalu pastikan ini berubah menjadi plus dan tebal untuk bisa kita tarik ke bawah seperti ini. Sampai variabel terakhir, sampai indikator terakhir. Tuh, nanti kita akan mendapatkan rata-rata dari variabel TC. Oh, ini ternyata belum. Sama dengan itu ya, saya ulang. Jadi kita harus mencari dulu rata-ratanya. Selanjutnya adalah variabel CC. Ini CC juga ada 5. Maka saya akan membuat terlebih dahulu rata-ratanya. Total CC sama dengan buka kurung CC1 ditambah CC2 ditambah CC3 ditambah CC4 ditambah CC5 dibagi 5.
Hasilnya adalah 4. Kita kembalikan di atas, lalu kita arahkan ini di ujung sampai keluar tanda positif seperti ini. Lalu kita tarik hingga kolom terakhir. Seperti itu. Kita ulangi lagi. Untuk variabel selanjutnya, yaitu RC. Kita harus mencari raratanya terlebih dahulu. Sama dengan 5 ditambah ini ditambah RC3 ditambah RC4 ditambah RC5 tutup kurung dibagi 5. Lalu kalau sudah kita kembalikan ke kolom yang tadi, yang awal, lalu kita tarik sampai ke bawah. Ya, kita akan mendapatkan rata-rata dari RC. Nah, kalau sudah, kita cari lagi untuk variabel yang terakhir, total MW. Sama dengan buka kurung MW1 ditambah MW2 ditambah MW3 ditambah MW4 ditambah MW5 ditambah MW6 ditambah MW7 ditambah MW8 ditambah MW9 ditambah MW10 dibagi 10 karena total indikator untuk MW ini ada 10 indikator. Kalau sudah, kita kembalikan ke kolom ini, lalu ingat harus kita arahkan kursor ke ujung sampai dia berubah menjadi tanda positif, lalu kita tarik sampai bawah. Ini. Kalau sudah, jangan lupa untuk melakukan penyimpanan data. Jadi data harus kita simpan terlebih dahulu. Oke, saya simpan di sini di tempat saya di data penelitian olah. Saya kasih nama job crafting olah. Nah, ketika sudah memiliki data ini, baru kemudian kita akan masuk ke dalam SPSS. Klik logo SPSS-nya. Ini masih berproses untuk SPSS-nya. Nah, ini akan mulai keluar proses IBM SPSS-nya. Kalau dia udah mulai mau keluar, akan keluar tampilan seperti ini.
masih proses. Ya, ya, nanti akan muncul data seperti ini. Kalau udah kita matiin aja ini, kita close, nanti akan tampil seperti ini. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, maka langkah yang kita bisa lakukan adalah klik File, Open, File, Open, Data. Nah, dia nanti akan mengarahkan ke tempat di mana kita menyimpan. Nah, saya nyimpannya di file dokumen, lalu kemudian kita harus arahkan. Saya tadi menyimpannya di file penelitian. Nah, misalnya saudara menyimpan di file yang lain, maka harus diingat-ingat nyimpannya di file mana. Nah, kalau ngelihat loh, kayaknya tadi aku nyimpannya di file penelitian kok nggak ada. Ingat, file of type-nya ini harus diganti menjadi Excel. Kalau file of type-nya ini nggak diganti, nanti kita nggak akan tahu. Nah, ini adalah file olah saya tadi, job crafting olah. Maka kita tinggal mengeklik job crafting olah tadi. Ya kan, ini ya, punya saya job crafting olah. Lalu kita ketik open. Setelah kita ketik open, nanti dia akan mulai proses loading. Nah, akan keluar opening Excel data source. Ini kita klik OK. Setelah kita klik OK, nanti dia akan menampilkan data kita di sini. Di sini udah ada total TC, lalu udah ada total CC. Jadi kalau ini tampilannya mau sama persis kayak tadi, ini harus diganti yang bagian atas. Biasanya ini kan pertanyaan-pertanyaan kan. Nah, ini harus dikodekan terlebih dahulu gitu. Kalau di dalam variabel MW misalnya, ini ada 10 indikator, maka teman-teman harus mengkodingkan MW1, MW2 gitu. Dan seterusnya. Ini karena saya udah saya kodekan, maka di sini akan lebih mudah. Otomatis di sini sudah terganti semua. Nah, yang perlu diingat, ini harus diganti sebaiknya. Jadi datanya ini adalah scale. Nah, karena yang mau kita pakai hanya totalnya saja, maka totalnya ini harus diganti. Gimana cara ngeluarinnya? Yang tadi saya ulang, ini ada namanya data view dan variable view. Kita klik aja variable view, kita pastikan bahwa variabel total yang mau kita olah ini bentuknya udah harus scale. Karena kita menggunakan skala interval di sini. Oke, semuanya sudah. Kalau sudah, kita tinggal melakukan pengolahan data. Caranya, klik analyze, lalu regression, karena di sini kita akan melakukan uji pengaruh, lalu kita klik linear. Nah, di dalam penelitian ini ada 3 variabel independen. Ya, kemarin ini contoh saya. Ada 3 variabel independen ini. Ada task crafting, cognitive crafting, relational crafting. Jadi ada 3 variabel independen dan
satu variabel dependent. Hipotesisnya ada 3, yaitu task crafting berpengaruh terhadap kebermaknaan kerja, cognitive crafting berpengaruh terhadap kebermaknaan kerja, dan relational crafting yang berpengaruh terhadap kebermaknaan kerja. Nah, karena ada seperti ini model penelitiannya, maka kita lakukan pengolahan. Bagaimana caranya? Terlebih dahulu kita masukkan mana variabel dependent. Kita harus tahu ya, tadi sudah saya jelaskan yang dimaksud variabel dependent apa. Maka kita masukkan ke sini. Gampangnya kita harus membuat model seperti ini. Kalau kita sudah memiliki model penelitian, nanti kita akan lebih mudah. Oh, yang menjadi variabel dependent adalah kebermaknaan kerja. Independennya apa? Task crafting, cognitive crafting, sama relational crafting. Kita masukkan total RC, CC, sama TC. Kita masukkan. Jadi yang dimasukkan ini bukan indikatornya, tapi yang kita masukkan adalah totalnya. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengolahan, teman-teman harus terlebih dahulu melakukan rata dulu. Jadi harus dirata-rata dulu seluruh indikator, karena ini yang dimasukkan hanya total yang sudah dirata-rata. Jika sudah, maka kita klik statistik, collinearity diagnostik, dan covariant metric, continue, plot. Yang atas kita isi S-receipt, yang bawah kita isi zip-rep. Jangan lupa untuk mencentang histogram dan normal probability plot. Yang ini tujuannya adalah untuk uji heteroskedastisitas, yang ini digunakan untuk uji normalitas. Klik continue. Jika sudah, kita klik OK. Nah, maka setelah itu kita akan mendapatkan data hasil olahan seperti ini. Yang pertama, ada namanya model summary. Nah, model summary ini akan kita gunakan untuk menjelaskan bagian goodness of fit atau koefisien determinasi. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, sorry. Oh, tidak mau. Tak mau. Baik. Kita kembali ke sini. Coba kita lihat lagi, apa sebenarnya definisi dari koefisien determinasi? Definisi dari koefisien determinasi ini adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nah, berarti di sini kita akan lihat hasilnya. Kalau kita lihat di sini ada R-square dan ada adjusted R-square, maka sebaiknya yang digunakan adalah yang adjusted R-square-nya. Di sini kalau kita lihat adjusted R-square-nya adalah 0,366. Hal ini berarti kalau kita korelasikan dengan PPT, maka kemampuan variabel, kemampuan model di dalam menerangkan variabel independen adalah sebesar 36,6%. Jadi kemampuan untuk menjelaskannya adalah sebesar 36,6%. Ini untuk uji
model untuk uji koefisien determinasi. Nah, selanjutnya kalau kita mau melihat uji F, ya, di sini kan ada uji goodness of fit, itu kan ada uji koefisien determinasi, uji F, sama uji T. Kalau uji F-nya itu dilihat dari mana? Uji F dilihat dari tabel ANOVA ini. Lihat signifikansinya. Jika signifikansinya lebih kecil dibandingkan 0,05, maka model ini adalah model yang baik. Model yang mana? Model ini loh. Model penelitian ini adalah model penelitian yang telah baik digunakan. Gitu. Nah, selanjutnya ada namanya uji T. Gitu. Uji T itu yang mana? Uji T itu ini, dilihat dari sini. Nanti kita akan membandingkan antara hasil T hitung ini dengan T tabel. Nah, uji T ini juga digunakan untuk memberikan kesimpulan apakah hipotesis yang kita kemukakan itu didukung atau tidak didukung. Itu dilihatnya dari hasil uji T ini. Tapi kalau saya kurang suka ngelihat dari uji T karena menurut saya ini terlalu ribet gitu ngelihatnya pakai harus T hitung dibandingin lagi pakai T tabel. Kalau saya lebih seneng langsung melihat dari ini signifikansi. Asalkan signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka hipotesis itu didukung atau biasanya seringkali dikatakan hipotesis diterima. Tapi jika hasil signifikansinya itu adalah di atas 0,05, maka hipotesis itu ditolak. Dilihatnya dari tabel ini, koefisien. Kita lihat dari signifikansinya. Kalau kita lihat dari sini, kita akan tahu bahwa RC, relational crafting ini terhadap MW itu ditolak karena signifikansinya dia di atas 0,05, ya kan? 0,06 itu lebih besar dibandingkan dengan 0,05, maka hipotesis ditolak, hipotesis 1. Hipotesis kedua, CC ini dia itu adalah cognitive crafting. Cognitive crafting terhadap MW ini diterima hipotesisnya karena signifikansinya ini di bawah 0,05. Pun juga untuk TC, ini juga hipotesisnya diterima. Jadi dari ketiga hipotesis ini, ada satu hipotesis yang ditolak dan ada dua hipotesis yang diterima. Nah, setelah itu, sebenarnya sebelum kita mau melakukan pengecekan hipotesis, terlebih dahulu kita harus melihat apakah sudah memenuhi asumsi klasik. Kita lihat terlebih dahulu hasilnya. Nah, uji asumsi klasik yang kita gunakan adalah yang pertama, multikolinearitas. Dilihatnya dari tabel koefisien. Kita cek VIF-nya. VIF-nya ini semuanya 1000. Di atas 1000. Padahal kalau kita lihat multikolinearitas tadi, ini multikolinearitas ini VIF-nya itu harus lebih besar dari 10. Sedangkan ini hasilnya semuanya di atas 10. Maka di dalam model ini artinya tidak terjadi multikolinearitas.
Syarat yang kedua, normalitas, kita lakukan pengecekan dari sini. Boleh dari sini, kan ini data disebut terdistribusi normal ketika semuanya ini seimbang ya kan. Ini dari min 3 sampai min 3 dan bentuknya itu lurus dan cantik gitu, pas. Atau seperti ini, semuanya mengitari garis diagonal, tidak ada yang titik-titiknya yang keluar di jauh di atas garis ini, maka ini terdistribusi normal. Sedangkan ini adalah heteroskedastisitas. Kita lihat di antara sumbu X dan sumbu Y, titik-titik ini menyebar secara bebas. Maka ini disebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Ingat ya, kalau normalitas ini kita cek, lihat sumbu diagonalnya, asal titik-titiknya ini masih menyebar di sekitar baris, maka ini terdistribusi normal. Sedangkan ini adalah untuk uji heteroskedastisitas, kita lihat titik-titiknya harus menyebar di antara sumbu X dan Y dan tidak teratur. Kalau teratur atau terlalu menggerombol, maka dipastikan itu terjadi heteroskedastisitas. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di dalam YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.